Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, selamat pagi ya semuanya. Mari kita on cam. Kan sudah selesai ya, apa namanya libur lebarannya. Wah, lebarannya sudah habis. Nah, sekarang kita fokus lagi ke perkuliahan. Sebelum kita mulai, teman-teman saya izin itu dulu ya, presensi dulu sebentar. Eh, ya, ini pertemuan ke berapa ya, Iwan ya? Ada Iwan? Halo. Temuan keberapa ya, Basil? Ke-11 apa ke-12? Itu, Prof, ke 10, Prof. 10. Iya, Kok ke-10 sih? Kok nggak sama saya? Sebentar. Sekarang itu pertemuan ke-11 kalau di saya ya. Ya. Sekarang itu pertemuan ke-11 ya. Sekarang saya apa namanya? Ini Yohan nggak ada ya, Yohan? baru join tuh, Prof. Tapi kayaknya lagi berkendala. Ya ini ya. Eh saya absen dulu. Pertemuannya pertemuan ke-11. Sekarang tanggal 27 ya. Kok kemarin 22? Benar nggak? Sebentar. April, sekarang tanggal 29, 29. Ya, 29 ya. Ya, pertemuan ke-11 ya. Oke, saya absen dulu. Basil, ada? Hadir, Prof. Ada ya, hadir. Jangan. Kok ini gini ya? Log off. Maaf, Prof. Itu yang di tanggal di 11 Maret itu bukannya libur ya, Prof? Yang mana? Yang merah itu. Ya, itu libur yang saya merahin. Iya, Prof. Iya, yang saya merahin libur. Jadi kalau yang merahnya nggak dihitung 10 ya, benar Basil ya. Iya, Oke, Prof. Basil, kemudian Redinata. Ada Redinata. Muhammad, Hadir, Prof. ini kok gini ya? Muhammad Satria Pamungkas, Hadir, Prof. Ferdian. Hadir, Prof. Ini Redinata belum ada ya? Kalista, Hadir, Prof. soalnya kecil banget. Eh, Oke, kok jadi merah warnanya. Vina, Hadir, Prof. Jasmine, Hadir, Prof. Emilia, Hadir, Prof. Ibnu, Hadir, Prof. Adinda, Hadir, Prof. Adista, Hadir, Bu. Naura, Naura, Hadir, Prof. Margaret, Esra, Margaret, Farhan, Mubarak, Hadir, Prof. Anastasia,
David, Hadir Prof. David. Itu siapa? Farhan Mubarak. Farhan banyak banget nggak masuknya Farhan? Farhan Mubarak. Aisyah, Hadir, Prof. Delia, Hadir, Prof. Robi Alvan, Rob, Ikhlas, Hadir, Prof. Husna, Hadir, Prof. Nia Kamalasari, Hadir, Prof. Mutia, Hadir, Prof. Pavita, Hadir, Prof. Raka Anggara, Hadir Prof. Hansa, Hadir, Prof. Aisyah, 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 Dinda, Hadir, Prof. Septiana, Hadir, Prof. Fawas, Hadir, Prof. Afra, Hadir, Prof. Yohan, Hadir, Prof. Aulia, Hadir, Fadila, Prof. Muhammad Fatul Ihsan, Hadir, Prof. Muhammad Amar Fauzan, Muhammad Amar, Nanda Yudita, Hadir, Prof. Miftah, Usyada, Hadir, Prof. Agung Nugroho, Hadir Prof. rajin. Muhammad Akbar, Hafiz nggak ada ya ini ya. Ntar dulu saya tandain ntar. Muhammad Dimas Jidan, Hadir Prof. Ratu Mutiara Purnamasari. Ini mahasiswa saya nih. Parah. Adinda, Hadir, Ibu. Aldini, Hadir, Prof. Loviska. Hadir, Prof. Oke. Sudah semua ya? Maaf, Prof. Izin. Ya. Untuk mahasiswa atas nama Aisyah Fitriani, tadi izin Prof ke Yohan, katanya lagi sakit. Aisyah. Nomor berapa ya? Aisyah Maharani Putri Sabrina. Bukan, Aisyah Fitriani, Prof. Ke bawah lagi, maaf. Oh ini ya. Iya. Oh ini. Ini kenapa sakit? Iya, sakit, Prof. Sakit apa izin? Sakit. Katanya dari kemarin muntaber gitu. Oh alah. Iya baik. Oke. Maaf Prof. Sudah ya? Rainata hadir Prof. Redana tadi dipanggil-panggil sayang. Iya maaf Prof. Ya. Join. Oke, ada lagi? Prof, maaf, Margaret hadir, Prof. Margaret nomor berapa ya? Apa enggak Margaret? Margaret nomor itunya berapa? NIM-nya. Oh, ini dia. Ya, terus siapa lagi? Maaf, Prof. Robi Arfain hadir, Prof. Robi. Aduh, tadi dipanggilin kagak ada. Sekarang jadi nyarinya susah. Nomor berapa Robi ini dia? Nomor 20, Prof. Terus siapa lagi? Oke, nomor 20. Oh, dan siapa lagi? Amar Fauzan lagi mencoba untuk masuk, Prof. Nomor Fauzan kan nomor sabaraha. Muhammad Amar Fauzan. Nomor Fauzan. Di bawah ya kalau misalnya. Ini dia. Siapa lagi? Udah ya?
Saya tutup presensinya. Ya. Baik, hari ini kita ke state of the art ya. Tinggal sedikit lagi sih pertemuannya. Hanya nanti karya tulis ilmiahnya yang harus saya diskusikan. Silakan sekarang kelompok yang akan mempresentasikan state of the art. Silakan. Nanti setelah itu saya beri penguatan. Agak-agak susah soalnya ini state of the art. Silakan. Kelompoknya siapa? Sebelumnya izin untuk share screen ya, Bu. Iya, silakan. Belum ada suaranya. Ayo, itu. Saya izin memulai ya, Prof. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi washabihi wa amma ba'd. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 8 yang akan mengiring berjalannya presentasi kami dari kelompok 8 ini. Baik, di sini kami telah mempersiapkan materi yang telah kami susun dengan beberapa pencarian yang telah kami persiapkan, yaitu tentang state of the art dan kebaruan. Baik, bisa dilanjut. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adinda Asmarini Rahmali Anas. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Fatul Ihsan. Yang ketiga ada Septiana Nurjana. Dan yang keempat ada Nia Kumalasari. Baik, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Septiana. Kepada Septiana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ihsan atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pengertian tentang state of the art. State of the art adalah ukuran tingkat pengembangan dalam bentuk sebuah perangkat atau produk, prosedur, proses, teknik atau cara, atau sains yang dicapai pada waktu tertentu sebagai sebuah hasil dari penerapan metodologi yang ada. Dalam pandangan lain, diungkapkan bahwa state of art penelitian adalah capaian hasil tertinggi dari sebuah pengembangan yang biasanya terbentuk alat, produk, metode, media, dan aktivitas penelitian, dan lain sebagainya, yang dapat dicapai pada waktu tertentu sebagai buah dari implementasi metodologi yang telah ada pada zamannya. Capaian yang tertinggi yang dimaksud misalnya pencapaian pendaratan NASA di bulan dan perbuatan perangkat iPhone dan lainnya. Istilah state of the art atau bisa disebut juga SOTA telah umum dipakai pada sejak 1910. Sebagai sebuah ilustrasi istilah tersebut sering digunakan pada bidang pemasaran, perikanan, penelitian, dan frasa lain di bidang hukum dan paten. Pada bidang perikanan, frasa dari maksud state of the art sering disampaikan pada produk yang dibuat dengan teknologi terbaru dan terbaik pada masanya. Contoh tersebut dalam state of the art sering diartikan sebagai kata candi, leading edge, atau cutting edge, di mana maksudnya juga bisa berarti langkah terbaru dan paling canggih dari teknologi seni, ilmu pengetahuan, dan metode penelitian. Dengan kata lain, SOTA merupakan tahapan yang sangat menentukan posisi riset di antara riset yang sudah ada.
Manfaat state of the art. Selain mempresentasikan kebaruan pada hasil penelitian state of the art, pada penelitian mempunyai manfaat dan sifat penting lainnya. Di antaranya adalah A. Penelitian akan memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Salah satunya adalah dengan membaca literatur atau penelitian terlebih dahulu yang berhubungan. Hal tersebut akan menjadikan peneliti lebih mudah memahami dan menganalisis masalah penelitian. B. Membentuk bahwa masalah penelitian yang sedang diteliti mempunyai hubungan atau relevansi. C. Dengan adanya SOTA, penelitian yang dilakukan akan menunjukkan kedekatan yang berbeda dalam menemukan sebuah solusi. Dengan bervariasinya pendekatan yang berbeda, penelitian bisa mengevaluasi pendekatan yang ada dan menyadari hal yang perlu diperbarui atau dikurangi. D. Peneliti bisa mengetahui hasil peneliti terlebih dahulu yang bisa dijadikan rujukan dan yang tidak. Baik, kemudian ada cara menyusun state of the art. Proses pembuatan state of the art atau SOTA bukanlah tugas yang mudah dan lurus. Sebaiknya itu membutuhkan kesabaran dan konsistensi, di mana peneliti secara perlahan-lahan mencatat perkembangan dan aktivitas peneliti lain. Berikut adalah cara-cara dalam menyusun state of the art. Pemilihan literatur harus dilakukan dengan kritis dan teliti. Bukan semua literatur perlu dibaca, melainkan hanya yang berasal dari sumber terpercaya, seperti jurnal terkenal dan terpublikasi yang telah melalui proses peer review. Next slide. Pentingnya menyusun daftar literatur dengan batasan yang jelas, misalnya 10-20 jurnal, memungkinkan fokus pada bahan yang relevan. Selain itu, waktu yang dialokasikan untuk analisis yang mendalam daripada sekedar membuat ringkasan. Kemudian ada penghormatan terhadap penelitian orang lain juga krusial. Memberikan kredit pada karya terdahulu adalah tindakan etis, sementara plagiarisme merupakan pelanggaran serius. Akhirnya, kemarahan menulis yang ditingkatkan memungkinkan peneliti untuk memilih dan menyertakan literatur secara selektif, berkaya konteks SOTA yang dibuat. Dengan mematuhi langkah-langkah ini, proses pembuatan SOTA menjadi lebih sistematis dan informatif. Next slide. Kemudian ini adalah cara merangkai state of the art. Dalam merangkai state of the art, dalam bubble teori ini ada komponen-komponen yang harus dirangkai. Pertama adalah menggunakan akal sehat atau pengetahuan umum sebagai dasar. Kemudian pengamatan terhadap lingkungan sekitar memberikan wawasan tentang tren dan perkembangan. Kemudian fokus pada masalah praktis, membantu mengidentifikasi solusi yang telah ada. Kemudian ada meninjau penelitian terdahulu, membantu memahami landasan teoritis dan temuan yang sudah ada. Dengan memadukan informasi dari berbagai sumber, pemahaman tentang perkembangan terkini dalam bidang tersebut dapat diperoleh. Next slide. Kemudian selanjutnya ada ilustrasi penyusunan SOTA. Ada set of the art, kemudian dipecah menjadi fenomena atau indikasi di lapangan, tinjauan pustaka, dan gap teoretik. Kemudian, gap teoretik. Apa itu gap teoretik? Gap teoretik adalah kesenjangan dalam pengetahuan yang belum dijelaskan atau dipahami dalam bidang penelitian. Itu dipecah lagi, seperti yang bisa dilihat di layar. Jika ragu-ragu akan dilaksanakan menguji atau deduktif. Jika tidak ada teori, akan dilaksanakan membangun atau tindakan. Dan jika teori tidak lengkap, akan dilaksanakan modifikasi teori. Kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Isan. Baik, seorang peneliti pada saat menentukan set of the art merupakan salah satu titik bagi seorang peneliti
mungkin telah membaca cukup banyak artikel atau penelitian yang relevan. Seorang peneliti pada titik ini mengurai kajian penelitiannya dengan memuat kutipan yang relevan. Penelitian juga mengemukakan dengan menuliskan berbagai perspektif yang dijelaskan satu persatu. Seorang peneliti sebagian mempersempit fokusnya, namun ada juga sebagian yang memperbesar topik artikel dengan mengecualikan topik atau pertanyaan lainnya. Di sini ada contoh tabel untuk kumpulan reviewnya. Baik di state of the art atau bisa dibilang dengan SOTA atau tinjauan literatur memberikan ulasan tentang kontribusi yang relevan dari literatur yang ada. Tinjauan pustaka harus mengidentifikasi landasan teoritis suatu penelitian, mengidentifikasi tingkat kebaruan dan relevan penelitian, dan membantu memperjelas serta menyempurnakan fokus pertanyaan penelitian dan hipotesis yang akan dibahas. Tinjauan pustaka juga harus memberikan pembenaran untuk fokus penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penyusunan state of the art, maka perlu mengidentifikasi landasan teoritis. Pertama itu ada menentukan relevan pertanyaan yang akan dianalisis. Selanjutnya ada memperjelas dan mengidentifikasi fokus, masalah, atau hipotesis. Yang selanjutnya ada menjustifikasi relevansi atau pentingnya masalah yang telah dipilih untuk menjadi fokus. Di sini juga ada contoh tabel matrik peta risetnya. Baik, bisa dilanjut. Jadi untuk pembaruan objek kajiannya, dalam dunia penelitian, Anda akan diperkenalkan dengan konsep yang telah disebut dengan novelty. Menurut di sini telah dijelaskan, is the quality of being known or following from that of being seeking. Diterjemahkan berbahasanya adalah tingkatan kualitas dari kebaharuannya atau mengikuti pengertian tersebut adalah seberapa bedanya atau mencoloknya keasliannya dan ketidakbiasaannya. Dalam pandangan Cohen, kebaruan merupakan sebuah penelitian dapat memiliki definisi yang sangat luas. Sebagaimana disampaikan oleh Barak Akon, novelty dapat berkiasan pada demonstrasi fenomena maupun dalam sistem baru untuk menguji hipotesis tanpa presiden dalam literatur. Dengan kata sederhana ini berarti suatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan unik. Program penelitian yang baik adalah progresif. Kebaruan sangat mungkin berkontribusi pada kemajuan ilmiah. Novelty harus menjadi inti dari setiap penelitian. Sebuah penelitian yang tidak dapat memiliki faktor kebaruan yang terkait dengannya tidak layak dilakukan, mengingat berbagai kemajuan teknologi di setiap bidang penelitian. Menemukan topik baru seringkali menjadi tantangan. Misalnya, selain itu ada metode yang membedakan dapat digunakan untuk mensintesis produk yang sudah memiliki metodologi yang ada. Nah, di sini kebaruan terletak pada metodologinya. Variansi dalam metodologi dapat dilaporkan sebelumnya, yang menghasilkan hasil yang bervariasi juga dapat dianggap sebagai hal yang baru. Jadi kebaruan penelitian dampak penelitian dapat menjadi cara strategis untuk menarik perhatian pembaca dalam sebuah artikel penelitian. Esensi kebaruan dari hasil penelitian yang diperoleh perlu dihubungkan dengan kepentingan bagi ilmu pengetahuan serta dengan kepentingan praktis. Untuk menemukan kebaruan di bidang penelitian perlu melakukan tinjau pustaka secara menyeluruh untuk mengetahui apa yang dipelajari dan apa kesenjangannya yang perlu diklarifikasi. Dari tinjauan literatur ini tergantung pada pengetahuan mendalam terhadap kondisi lapangannya. Penelitian harus membandingkan dan menghubungkan pekerjaan mereka dengan penelitian sebelumnya. Jadi inti novelty adalah kebaharuan apa yang
akan ditawarkan dari penelitian yang akan dilakukan. Baik, bisa dilanjut. Oke, untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh ini ya. Beranya dipersilakan. Oke, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada research gap. Kesenjangan penelitian atau research gap adalah pertanyaan atau masalah yang belum dijawab oleh salah satu atau beberapa penelitian ada di satu bidang. Terkadang, research gap muncul ketika ada konsep atau ide baru yang belum dipelajari sama sekali. Peneliti akan menemukan celah penelitian jika semua penelitian ada sudah ketinggalan zaman dan membutuhkan penelitian baru yang dimutakhirkan. Misalnya, studi tentang penggunaan internet pada tahun 2001 atau mungkin populasi tertentu belum dipelajari dengan baik, seperti kemungkinan ada banyak studi tentang remaja dan video game, tetapi tidak cukup studi tentang balita dan video game. Lalu bagaimana cara menemukannya? Proses ini akan membutuhkan waktu dan tenaga untuk membaca berbagai hasil penelitian yang ada. Peneliti harus sangat familiar dengan semua studi yang telah dilakukan dan apa kontribusi studi tersebut terhadap keseluruhan pengetahuan. Boleh di next? Oke, beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menghindari research gap. Yang pertama, salah satu trik yang berguna adalah dengan melihat saran untuk penelitian masa depan atau suggestion for future research atau bagian dari kesimpulan studi yang ada tentang topik yang akan diteliti. Yang kedua, saat meneliti, kemungkinan besar peneliti akan menemukan kutipan seminal works di bidang penelitiannya. Ini adalah studi penelitian yang disebutkan berulang kali dalam literatur. Selain menemukan dan membacanya, peneliti juga dapat menemukan database seperti Web of Science untuk mengikuti jejak penelitian dan menemukan semua artikel lain yang mengutip ini. Telusuri fact, I found the perfect article for my paper. How do I find other articles and books that have cited it? Salah satu cara untuk melacak seminal works ini dengan cepat adalah dengan menggunakan database, alat tinjauan literatur, ilmu sosial seperti Sage Navigator. Oke, yang ketiga, membaca secara mendalam, meta-analis, literatur review, dan systematic review tentang topik yang akan diteliti. Jenis makalah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang literatur di bidang tertentu, serta memeriksa tren dan perubahan selama periode waktu yang lama, dan meringkas temuan penelitian sebelumnya. Penelusuran dapat juga dilakukan melalui database jika database tidak menawarkan cara untuk memfilter hasil menurut jenis dokumen, jenis publikasi, atau metodologi dalam pencarian lanjutan. Peneliti dapat menyertakan frasa ini, literatur review, meta-analis, atau systematic review dalam string pencarian. Misalnya video games dan literatur review dapat menjadi kemungkinan pencarian yang bisa dicoba. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ihsan. Baik, terima kasih kepada teman-teman juga yang telah menjelaskan materi yang telah disiapkan dari kelompok 8 ini. Dan untuk selanjutnya, kami mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand. Silakan. Ya, tuh Delia akan bertanya. Oke, baik. Untuk yang pertama ada Delia Melani. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Fatul Ihsan dan teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang state of art hari ini. Semoga materinya bisa dipahami karena agak cukup sulit ya. Di sini saya punya pertanyaan buat teman-teman. Bagaimana peran riset dan inovasi dalam memajukan state of art seperti yang sudah kita ketahui dan sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok tadi. Apakah jelas pertanyaannya? Saya izin mengulangi ya, Delia, untuk terkait pertanyaannya. Tadi pertanyaan bagaimana ya peran riset dan inovasi dalam memajukan state of art? Iya, betul. Betul. Oke, terima kasih Delia atas pertanyaan.
Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Kami lanjut ke penanya yang kedua, yaitu ada Husna Sakin. Kepada Husna dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 8 atas materi yang telah disampaikan dan atas kesempatannya. Di sini saya langsung kepada pertanyaan ya. Pertanyaan dari saya ini, apa tantangan utama dalam mencapai dan mempertahankan status state of the art dalam sebuah bidang? Apakah jelas? Baik, bisa diulang Husna untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama dalam mencapai dan mempertahankan status state of the art dalam sebuah bidang? Baik, terima kasih Husna atas pertanyaan. Terima kasih. Baik, untuk penanya yang ketiga itu ada Ibnu Zamil. Kepada Ibnu dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara mengetahui apakah suatu teknologi atau metode sudah mencapai state of the art? Oke, saya izin mengulangi untuk pertanyaannya. Tadi bagaimana ya cara Ya, mengetahui apakah suatu teknologi atau metode sudah mencapai state of the art? Apakah ya, betul pertanyaan? betul. Oke, terima kasih. Baik, untuk penanya yang ketiga, itu Basil. Kepada Basil dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah mempresentasikan. Saya Batilas ini izin bertanya, bagaimana kita dapat melindungi kebaruan itu atau novelty dari segi penemuan atau ide yang kita temukan. Apakah dapat mengerti? Maaf Basil, saya izin mengulangi pertanyaannya ya. Tadi bagaimana ya kita dapat melindungi ya kebaruan dari Baruan atau ide, Melindungi kebaruan atau ide. ide yang ditemukan dari state of the art. Oke, baik. Eh, terima kasih Basil atas pertanyaan. Ya, sudah 4 ya. Apa? Silakan, mau berembuk dulu? Baik, saya izin untuk dirembukan terlebih dahulu, Ibu. Ya, silakan sambil merembuk. Saya ini apa namanya? State of the art ya. State of the art itu apa, teman-teman? State of the art itu kan kebaruan ya. Kebaruan dari suatu hasil penelitian yang patut diteliti. Kalau tidak patut diteliti, ya tidak bisa sebagai state of the art, gitu ya. Jadi biasanya memang topik di dalam state of the art itu yang belum diteliti, gitu. Bisa dari metodologi, bisa dari apa ya, subjek, bisa dari temuan produk ya, apa yang akan ditemukan kebaruannya, nah apapun gitu ya, atau ide. Tadi Basil juga bertanya tentang ide ya, suatu kebaruan ide itu juga bisa. Jadi bisa dari ide, bisa dari metodologinya, bisa dari respon yang khusus ya, yang punya keunikan, responden maksudnya, responden atau unit analisis. Nah itu macam-macam. Sambil menunggu nanti kalau sudah ini ya, tolong kasih tahu saya. Udah belum dapat jawaban? Fatul, Ihsan. Belum Ibu, sebentar Ibu. Sedang Ya, silakan. kami diskusikan Ya, terlebih dahulu. ya silakan diskusikan. Nah, kemudian kebaruan penelitian ini harus mendorong pada ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi harus ada apa ya? Harus ada temuan yang dapat ya harus ada temuan terhadap ilmu yang dikembangkan gitu ya. Jadi ilmu baru lah gitu ya. Ada ilmu baru, sesuatu yang baru, ilmu baru. Kayak AI itu kan ilmu baru ya buat kita. Sampai pada
Canva itu juga kan model baru, dulunya nggak pernah ada ya. Zaman saya kuliah juga nggak ada itu. Kalau PPT ya bikin PPT secara tradisional aja. Nah itu juga kebaruan. Atau sekarang itu ada kebaruan yang merupakan ide ya. Dari mouse, kemudian kita tidak usah ngetik, tetapi dari mouse itu merekam dan mengeluarkan apa yang kita ucapkan gitu ya, menuliskan apa yang kita ucapkan. Itu pun suatu kebaruan. Ya, ya seperti sekarang lah kuliah selalu menggunakan Zoom, itu suatu kebaruan. Sebelum COVID, kita selalu tatap muka dan tidak pernah mengenal namanya Zoom atau Google Meet ya. Ya jarang lah. Jadi itu yang disebut dengan kebaruan dari suatu ide. Nah, Anda bisa tuh, kan biasanya mahasiswa punya ide gila ya. Nah, ide gila itu ada suatu kebaruan. Unik, apalagi kalau punya keunikan. Ide-ide yang unik. Apalagi kalau seniman ya, punya ide-ide unik gitu. Apa namanya, menari seolah-olah. Kalau di saya itu ada gini, kemarin penemuan hologram ya. Saya yang koreografernya sudah meninggal. Jadi hologram itu menari 3 penari, yang satu di Jepang, yang satu di Amerika, yang satu di Jogja. Nah, dia menari tetapi seolah-olah berinteraksi dengan penari di Jepang, penari di Amerika ya. Padahal jamnya, kalau jam kan berbeda ya, tetapi kita harus tampil di jam tertentu yang sama gitu ya. Karena ujiannya di Indonesia waktu itu, maka yang Jepang dan Amerika itu mengikuti jam Indonesia. Kemudian mereka bertiga menari tetapi saling berinteraksi. Nah, itu yang agak susah katanya ya, pengalaman teman yang apa namanya yang punya karya gila itu. Nah, kemudian ada juga sekarang yang ide gila itu orang yang sudah meninggal katanya kemudian dipanggil, kan dipanggil ya, di dalam performance itu dia muncul kembali tetapi bisa berkomunikasi dengan audiens gitu ya. Nah, itu juga luar biasa, temuan gila yang luar biasa. Itu adalah suatu kebaruan, ide kebaruan yang gila gitu ya. Menurut kita tidak terpikir tetapi bisa terjadi. Nah, yang ke depan mungkin apa ya? Kalau saya merasa gini, mungkin karena rekam jejak ya, jejak digital kita gitu terekam, maka setiap apa yang akan kita cari, kayak saya misalnya sekitar publikasi ya, tiba-tiba ada informasi ke email ataupun ke mana apa namanya ke WA gitu, tawaran-tawaran publikasi untuk jurnal gitu ya. Nah, itu suatu kebaruan lagi. Jadi kayaknya nih di dunia maya ada rekam jejak digital yang kemudian dikoding sehingga dia tahu keinginan saya itu apa pada saat ini. Misalnya mencari jurnal Scopus. Nah, itu tawaran jurnal Scopus ada terus di email. Saya heran ya, kok kenapa bisa begini? Atau gini, kalau perempuan, ibu-ibu atau perempuan lah ya. Kalau kita ada keinginan belanja sesuatu, cuman lihat doang nih, membandingkan misalnya ingin jam tangan gitu ya. Terus membandingkan beberapa jam tangan, ngeklik jam tangan, tiba-tiba itu tuh keluar terus di dalam Facebook, di dalam Instagram, atau di media sosial lainnya. Seolah penawaran itu berbasis pada rekam jejak yang di coding gitu ya. Nah, itu juga suatu temuan. Sehingga nanti ke depan barangkali kalau mencari sesuatu kita tidak usah lagi mengetik lagi ya, apa namanya mengetik kata kunci lagi. Kayaknya kata hati juga udah bisa langsung tuh. Oh, mau ngebuka ini baru juga kata hati udah apa namanya terucap, udah langsung keluar. Nah, itu juga temuan. Bahkan kalau ada yang suka lihat Sophie dengan foto saja kemudian mereka searching itu bisa. Dan seterusnya ya, luar biasa ide-ide yang sekarang. Demikian juga nanti di bidang pendidikan, coba kalian temukan sesuatu yang baru. Kalau saya sedang mencari sistem penilaian ya, karena saya dari bidangnya evaluasi, sistem penilaian terbaru, praktek tari, yang semuanya misalnya saya di Jakarta, kemudian teman saya di Jogja, teman saya di Makassar, di Unimed, sama-sama bisa menilai gitu. Tetapi dalam keadaan online dan dalam keadaan live ya, kalau menari itu kan harus live. Tapi kita bisa menilai secara serentak semuanya
penjurian gitu ya misalnya, dan secara serentak juga mengetahui nilai-nilai yang jomplang atau yang tidak sesuai, dan secara langsung pula dia menyimpulkan berapa nilai yang cocok untuk penari tersebut. Nah, itu sebenarnya temuan gitu, tetapi nggak tahu saya bisa apa enggak. Cuman baru ide. Nah, tadi pertanyaannya gimana ide saya dilindungi gitu ya, supaya orang lain, itu kan idenya Budi ini, tapi ada orang lain yang ambil misalnya, dan seterusnya. Ya, silakan Fatul, sudah dijawab? Baik, sudah Ibu. Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi dari Delia Iya. akan dijawab oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Delia, apa peran riset dan inovasi dalam memajukan state of the art? Untuk jawabannya adalah riset dan inovasi merupakan kunci dalam memajukan state of the art, karena mereka memungkinkan penemuan solusi baru, pengembangan teknologi baru, meningkatkan kinerja, eksplorasi batas-batas pengetahuan manusia, dan peningkatan kualitas hidup melalui pengembangan produk, layanan, dan solusi yang lebih baik. Dengan terus-menerus melakukan penelitian dan menciptakan ide-ide baru, manusia dapat terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi serta metode dalam berbagai bidang, membawa dampak positif pada masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Apakah itu bisa menjawab, Delia? Baik, terima kasih atas jawabannya, Adinda. Baik, sama-sama. Ya, Baik, silakan. untuk penanya selanjutnya tadi ada Husna yang akan dijawab oleh Septiana. Kepada Septiana dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Husna. Pertanyaannya yaitu apa tantangan utama dalam mencapai dan mempertahankan status state of the art dalam sebuah bidang? Jawabannya, salah satu tantangan utama dalam mencapai dan mempertahankan status state of the art dalam sebuah bidang adalah adanya persaingan yang ketat dan percepatan inovasi. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi atau kebutuhan pasar. Selain itu, terdapat juga kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya seperti dana dan tenaga ahli yang dapat menghambat kemajuan dan inovasi. Selalu ada resiko teknologi atau metode yang sudah mapan menjadi usang atau ketinggalan jika tidak terus mengikuti perkembangan terbaru. Oleh karena itu, mempertahankan state of the art memerlukan komitmen yang kuat, investasi yang berkelanjutan, serta kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Bagaimana, Usna? Apakah pertanyaannya terjawab? Terjawab, Septiana. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nanti saya Baik. tambahkan. Silakan. Yang ketiga. Baik, untuk penanya yang ketiga tadi ada Ibnu yang akan dijawab oleh Nia. Kepada Nia dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibnu. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah suatu teknologi atau metode sudah mencapai state of the art? Jadi jawabannya, untuk mengetahui apakah suatu teknologi atau metode telah mencapai state of the art, kita dapat melihat indikator-indikator seperti hasil-hasil penelitian terbaru, adopsi oleh pemimpin industri, perubahan dalam praktik modern, dan peningkatan kinerja yang signifikan. Selain itu, kita harus update atau mengikuti perkembangan teknologi dan riset melalui publikasi, konferensi, dan forum-forum diskusi karena dapat memberikan wawasan yang berharga. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang lebih baik tentang tingkat inovasi dan kemajuan dalam suatu bidang, sehingga dapat menilai apakah suatu teknologi atau metode sudah mencapai state of the art atau masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut. Baik, apakah sudah terjawab, Ibnu?
Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Basil. Itu pertanyaannya bagaimana kita dapat melindungi kebaruan, penemuan, atau ide dari state of the art tersebut. Baik, saya izin menjawab. Untuk melindungi kebaruan, penemuan, atau ide, itu penting untuk kita mengambil langkah-langkah dalam melindungi kekayaan intelektual. Bisa dengan cara mendaftarkan paten untuk menentukan yang unik, mengamankan hak cipta untuk karya kreatif, mendaftarkan merek dagang untuk melindungi identitas bisnis atau produk. Selanjutnya itu ada menjaga rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan dan mendaftarkan desain industri untuk melindungi tampilan produk yang unik. Itu dengan melakukan langkah-langkah. Yang itu pertama ada penemuan atau investor. Afwan, untuk penemuan atau inovator dapat memastikan bahwa kebaruan, penemuan, atau ide mereka dilindungi secara hukum. Selanjutnya ada mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain dan mempertahankannya nilai dari karya mereka tersebut. Apakah terjawab, Basil, atas pertanyaannya? Ya, sudah terjawab, Fatul. Terima kasih. Ya, sudah Baik, semua ya. sudah semua, Ibu. Ya, kayaknya sudah paham ya state of the art itu. Jadi tadi saya hanya menambahkan saja ya, peran riset dan inovasi dalam memajukan state of the art. Justru dengan adanya state of the art, maka riset-riset yang sifatnya inovasi itu sangat banyak. Karena tadi ada yang sudah dijelaskan sama kelompok ini bahwa kita harus juga melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi AI ini ada ketika riset sebelumnya ada. Misalnya pencarian Google, nanti ke depan kayaknya Google udah nggak laku lagi ya. Diganti semua misalnya dengan AI, bahkan TikTok mau menyaingi Google gitu. Nah, itu adalah punya state of the art dalam bidang teknologi. Nah, kebaruannya apa teknologinya? Nah, kalau AI ini kan mencari sesuatu ya parafrase ya, kayaknya semua udah bisa ya, sampai kepada bikin makalah dalam berapa menit gitu ya. Kemudian bikin yang buat guru aja bikin RPP dalam berapa menit. Itu sudah semua terjawab di AI. Ya, walaupun sebenarnya saya coba gitu ya, ketika membuat makalah ruang lingkupnya kemudian dibeda-bedain sedikit, keluarnya itu juga gitu. Jadi sebenarnya dosen bisa melihat plagiarism dari AI ya, pakai sistem AI dan seterusnya. Nah, ini adalah kemajuan dari suatu teknologi ya, inovasi dari hasil riset sebelumnya. Sama sebenarnya belanja online, kemudian kendaraan yang berbasis pada online, semua adalah hasil riset-riset terdahulu sehingga semua kebutuhan kita sehari-hari semua dapat tertangani hanya dengan jari kita gitu ya. Ke depan mungkin banyak sekali, bahkan sekarang dokter-dokter juga yang saya tahu ya cerita dari dokter gitu, operasi itu nggak kayak dulu black-blackan terus tangan dokter banyak darah gitu ya. Tidak lagi seperti itu, semua pakai robot, jadi semua ada alat yang dimasukkan, kemudian si dokter itu mengoperasionalkan dan mencari permasalahan gitu ya, dan seterusnya sampai menjahit pun sekarang sudah tidak lagi jahit kalau di rumah sakit besar ya, tidak lagi menjahit dengan tangan gitu ya dokter, kecuali kalau di klinik kecil kayak anak saya kemarin dijahitnya pakai tangan. Nah, sekarang sudah tidak lagi begitu. Nah, itu adalah inovasi-inovasi. Jadi luar biasa. Dan bagaimana tadi melindungi kebaruan? Kita bisa ajukan ke hak kekayaan intelektual atau hak cipta. Jadi semua sekarang didaftarkan ke hak cipta. Jika terjadi sesuatu, jika ada terjadi pengakuan klaim suatu ide dari orang lain, maka kita menang. Kenapa? Karena tercatat di Kementerian Hukum
hukum dan hak cipta ya kalau nggak salah ya. Kemenhumham. Nah, hak asasi manusia, hukum dan hak asasi manusia. Nah, itu sehingga ide kita tidak akan diambil oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita mempertahankan? Nah, tadi pertanyaan nomor 2 tadi, bagaimana kita mempertahankan state of the art kita? Maka kita harus punya perencanaan penelitian dalam jangka panjang. Yang itu terus, gitu ya. Kayak saya misalnya melakukan penelitian tentang penilaian atau evaluasi yang berbasis pada teknologi, tapi itu terus yang didalami sampai 10 tahun ke depan tuh saya itu yang dibahas, gitu ya. Nggak nyebrang kemudian ke kajian kajian kebahasaan atau ke kajian gerak atau ke kajian tari misalnya ya. Keilmuan bidang tarinya enggak seperti itu, tetapi saya ke penilaiannya. Jadi itu terus yang akan dipertahankan. Jadi masing-masing orang punya identitas dalam karya ilmiah. Ya, Anda juga harus punya begitu. Anda harus punya, oh saya ini passionnya. Barangkali ada passion yang sekarang itu ada ya sekolah mode tetapi khusus untuk syar'i ya, busana muslim, tapi khusus itu sekolah modenya khusus untuk busana muslim. Nah, itu juga kan kekinian ya, karena menjawab mode-mode di di kaum muslim gitu ya, muslimah, sehingga ada sesuatu penemuan yang baru sehingga menghasilkan sekolah yang baru. Atau kemudian juga dia merekrut orang-orang yang memang concern pada mode-mode muslimah. Nah, yang seperti itu ya. Atau ada lagi yang lain-lainnya ya, misalnya AI di bahasa Arab itu kan apa yang diperlukan. Nah, itu bisa menjadi tantangan untuk diri kita agar 10 tahun ke depan penelitiannya itu konsisten. Nah, Anda juga harus konsisten sampai nanti melanjutkan ke S2, ke S3, konsisten bahwa yang akan saya teliti itu ini gitu ya. Karena menarik untuk diteliti. Kemudian bagaimana cara mengetahui suatu metode sudah mencapai SOTA? Kita lihat itu referensi. Ya, dilihat literaturnya apakah sudah banyak gitu ya. Kalau belum banyak berarti kita masih bisa, itu sesuatu yang baru. Tapi kalau ternyata ya itu mah udah banyak, enggak baru lagi gitu ya, enggak sesuatu yang aneh, yang sesuatu yang asing gitu. Nah, itu maka tidak bisa disebut sebagai kebaruan penelitian. Nah, ini contohnya nih. Contoh ya, contoh kebaruan suatu penelitian. Ini hasil penelitian nih. Hasil penelitian orang lain, bukan saya ya. Hasil penelitian orang lain. Semalam saya membuka, kalau saya membuka TikTok itu informasi-informasi yang terkait dengan inilah ya, jurnal atau cara mengoperasikan Microsoft Word ya, yang sekarang itu banyak gitu cara-caranya. Kemudian cara membuat parafrase, cara membuat instrumen, itu semua ada, itu semua di AI gitu. Nah, kemudian saya coba-coba nih, barusan aja saya coba tentang apa sih kebaruan penelitian supaya mahasiswa itu mudah menangkap gitu ya. Nah, ini ternyata begitu saya ngeklik Gamma, langsung keluar PPT-nya, kebaruan dalam penelitian. Jadi mahasiswa itu juga kalau ada tugas gampang banget ya. Nah, ini kebaruan dalam penelitian itu bisa dari aspek topiknya ya, ide tadi seperti Basil bilang, sampai kepada inovasi metodologi. Mungkin metodologinya sesuatu yang baru. Nah, seperti di saya itu yang penari, itu kan metode ya, menarikan di Jepang dan di Amerika dan di Jogja dengan waktu yang bersamaan. Itu kan suatu kebaruan. Metode penciptaan tari kalau di saya. Kemudian sehingga akan menghasilkan hipotesis secara mendalam.
Sehingga sekarang ini tidak dibatasi ruang waktu ketika kita akan berkarya. Bisa via Zoom, bisa hologram tadi ya, membuat karya tari bersama dengan dengan negara-negara lain. Nah, luar biasa deh pokoknya. Nah, sekarang penting nggak sih sebenarnya kebaruan penelitian itu untuk apa gitu ya? Ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita ingin maju ilmu pengetahuannya, maka selalu harus ada kebaruan-kebaruan. Ini kata kunci yang sebenarnya untuk apa sih kebaruan itu, seberapa penting? Karena mahasiswa itu selalu membuat skripsi yang tidak baru ya, hanya mengganti respondennya, mengganti salah satu variabelnya. Jadi inovasinya nggak ada. Nanti coba kalian bikin karya tulis ilmiah yang memang baru ya, temuan baru, dan itu mungkin, nah karya tulis yang diterima oleh PKM itu, FBS nggak ada yang masuk ya sekarang penilaian proposal di bab PKM. Nah itu karena adanya sesuatu yang baru seperti kemarin itu yang lolos dari MIPA ya, banyaknya temuan-temuan tentang kimia ya, zat-zat kimia. Ya banyaklah biasanya dari memang kalau temuan-temuan itu banyaknya dari biologi atau dari kimia gitu. Nah, dari ilmu sosial sendiri biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi dia akan terkait dengan ilmu pengetahuan lain. Sebenarnya ada yang bagus ya dari mahasiswa kita, tetapi memang harus kerjasama dengan MIPA kimia karena dia akan menciptakan sapu tangan sabun, katanya sapu tangan tetapi kemudian sabun. Nah, tetapi coba dilihat hasil-hasil, ternyata sabun itu sekarang ada yang cuma dari kertas kecil yang kemudian kena air itu menjadi sabun ya. Nah, itu coba dilihat dari keamanan kimia dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baru, makanya sering melacak melalui AI ya, melalui internet, apa-apa yang sudah ada gitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan percuma aja gitu. Nah, bisa topiknya yang baru, bisa pendekatan yang baru, atau bisa kombinasi semuanya yang baru, baik pendekatannya maupun topiknya yang baru. Nah, dari mana dapatnya kebaruan ini? Dari literatur ilmiah, dari pengamatan lapangan, dan dari diskusi ilmiah. Kebaruannya lagi yang sekarang adalah ini, yang anak-anak muda sekarang itu yang cari jodoh pakai aplikasi gitu ya. Aduh, zaman saya mah nggak kebayang itu cari jodoh pakai aplikasi, kemudian kencan dengan aplikasi dan seterusnya, ya luar biasa lah. Itu kebaruan, tetapi nanti kamu harus melihat kebaruan yang negatif dan kebaruan yang sebenarnya positif negatif itu tergantung dari kita memanfaatkan satu kebaruan ya. Kayak AI sebenarnya ada sesuatu positif, tapi negatifnya adalah mahasiswa dengan mudah memplagiat begitu ya. Kemudian diparafrase dengan AI juga dan seterusnya. Nah, itu sisi negatifnya. Tetapi sisi kebaruannya, di sisi positifnya bahwa kita mendapatkan referensi. Nah, seperti sekarang ini saya dapat dari AI nih. Mahasiswa ya, ini bukan saya yang bikin nih. Jadi saya hanya melanjutkan supaya dapat yang gampang gitu saya itu mikirnya. Nah, bisa juga dari pengamatan lapangan seperti tadi sabun ya, kemudian yang praktis-praktis gitu, kantong plastik yang sekarang itu cuma lipat-lipat kecil sehingga ada sesuatu yang baru pokoknya banyak deh ya, apalagi kalau lihat ini produk Cina itu luar biasa, itu baru semuanya sampai ke membuat rumah, katanya sekarang nggak usah lagi ngebangun, tinggal digeser, ditempel gitu ya, itu sudah jadi rumah. Aduh, udah luar biasa. Nah, kemudian juga bisa dari hasil diskusi. Nah, biasanya kalau seniman-seniman biasanya ya diskusi-diskusi ini juga menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, diskusi-diskusi ini biasanya kebaruan-kebaruan dari orang seniman ini, kebaruan yang gila gitu ya. Menari di atas itu saya pernah nonton. Jadi dia itu tidak menginjak ke bumi, semuanya memang pakai ikat ya.
tetapi dia menarinya di atas gitu. Jadi dia nggak di floor gitu ya. Nah, itu kan juga sesuatu kebaruan yang luar biasa menurut saya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kebaruan? Lihat dulu definisinya, konsepnya. Nah, teman-teman dari sini, sebentar dulu saya lihat. Ini nggak usah ya, ini nggak penting. Nah, saya mau ngelihat yang ini, apa yang ini. Strategi mengidentifikasi kebaruan. Kan tugas Anda nanti ini ya, mendapatkan sesuatu kebaruan yang apa namanya, yang belum pernah. Kemudian setelah dapat kebaruan itu, Anda bisa menuliskan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah. Bisa dilombakan, atau juga bisa untuk embrio skripsi ya. Maka saya coba menggali pemikiran Anda, coba cari sesuatu yang baru. Nah, caranya adalah ada sebenarnya di itu ya, di LMS, tetapi menurut saya ada satu kurangnya. Coba saya tampilkan dulu ya, kekurangan di dalam LMS ini. Nah, nanti tugasnya Anda mengerjakan ini agar Anda mendapatkan sesuatu yang baru. Tadi juga sudah disampaikan oleh presentasi tadi ya, harusnya ada kesimpulan. Jadi Anda punya 4 artikel dengan judul yang sama. Bukan judul yang sama, dengan topik yang sama. Bukan judul ya. Dengan topik yang sama. Misalnya saya tentang penilaian ya. Tentang penilaian dan evaluasi, maka penilaian dan evaluasi pada unjuk kerja ya, karena penilaian dan evaluasi itu kan banyak. Nah, maka artikel 1, 2, 3, 4-nya itu tentang penilaian tentang unjuk kerja atau tentang penilaian psikomotor lah gitu, karena saya ditari ya, maka penilaiannya tentang psikomotor. Maka itu artikel yang kita cari. Dituliskan penelitinya dan tahunnya. Kenapa? Karena siapa tahu tahunnya itu kalau udah lama tidak lagi disebut kebaruan. Wah, itu mah udah zaman jadul, saya dulu pakai SMS, terus SMS hilang, pernah pakai BBM. Kamu pernah nggak mengalami menggunakan BBM ya? Kemudian BBM hanya sebentar ya waktu itu ya. BlackBerry itu ya, hanya sebentar. Kemudian pernah juga nggak kamu pakai apa sih yang panggilan aja ya, kita tidak bisa ngomong gitu. Pager. Nah, itu zaman dahulu kala, itu mungkin kamu sudah lahir atau belum tuh. Yang cuman manggil doang ya. Nah, itu setelah SMS, pager dulu ya, pager, kemudian ada HP menggunakan SMS, kemudian ada BlackBerry, dari BlackBerry kemudian lanjut ke WhatsApp sekarang ya kalau nggak salah. Kemudian sekarang WhatsApp, kemudian ada Telegram, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah, itu mungkin dari tahun-tahun yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Maka kalau mau disandingkan adalah misalnya messenger yang terbaru sekarang misalnya ya. Maka penelitian ini harus tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya, ingat ya, penelitiannya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Penerbit dan jurnalnya silakan ditulis. Metodenya apakah kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif, atau historis, atau kausal komparatif, apapun metodenya bisa Anda tuliskan di sini dengan melihat pada bagian metodologi ya di dalam artikel. Kemudian data atau sumbernya bisa dilihat dari apakah itu wawancara, atau menggunakan hanya pengamatan, atau hanya menggunakan dokumentasi, atau menggunakan uji coba produk berulang-ulang begitu ya. Kemudian dilihat instrumennya. Instrumen itu kalau di penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri, tetapi kalau di penelitian kuantitatif adalah instrumennya berupa tes atau non tes atau kuesioner atau dokumentasi atau apapun ya. Dokumentasi itu juga bisa sebagai instrumen untuk menjelaskan, misalnya ya kalau di saya portofolio ya, ada nari gitu, orang yang nari, kemudian instrumen saya mengamati bagaimana orang itu menari ya, memberikan penilaian. Nah, kemudian hasil penelitiannya apa, kontribusi si penelitinya itu apa.
Apakah dia hanya punya ide seperti saya penelitian penilaian yang berbasis web, tetapi saya hanya dari sisi ide, yang melaksanakan adalah orang dosen-dosen TIK ya, kebetulan yang saat ini yang sedang saya lakukan adalah itu. Nah, kemudian tambahkan kolom di kanan itu kesenjangan antara artikel 1, 2, 3, 4. Pro dan kontranya gitu ya. Nah, pro kontra antara artikel 1, 2, 3, 4. Dari mana kamu lihat bisa lihat dari gapnya itu biasanya dari abstrak kelihatan ya. Yang ini abstrak di artikel 1 ceritain apa. Artikel yang kedua ceritakan apa. Artikel yang ketiga apa, artikel yang keempat apa. Seperti saya ketika mencarikan suatu gap hasil pemikiran, apakah gerak itu dihasilkan oleh berpikir atau bergerak menurut kata hati. Ya, kalau kata seniman, gerak itu berdasarkan kata hati, bergerak sesuai dengan kata hati, dan seperti darah yang mengalir dalam tubuh gitu ya. Kalau di dalam seni, maka tari ya gerak gitu. Tapi dalam ilmu psikologi, nah biasanya ada perdebatan dalam ilmu psikologi bahwa gerak itu harus dipikir supaya gerak itu terkoordinasi dengan baik. Nah, maka gap itulah yang saya teliti. Apakah gerak ini memang refleks gitu ya dari kata hati, ekspresi seseorang. Nah, terus saya cari lagi di jurnal psikologi yang menjelaskan bahwa gerak ini berbeda dengan asumsi dari si seniman. Nah, jadi harus ada jurnal yang kontradiktif ya. Nah, itulah yang disebut dengan kesenjangan. Bisa dilihat dari tadi abstrak ya. Kemudian sebelum ke sini kan ini kan ngelihatnya ke abstrak ya, kalau gap kesenjangan penelitian. Sebenarnya juga bisa dilihat dari dalam-dalamnya sini ya, misalnya dari metodenya yang ini. Artikel 1 pakai kuali, yang artikel 2 pakai deskriptif dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dilihat kesenjangannya. Atau variabelnya yang berbeda gitu ya. Itu juga bisa dilihat. Kemudian tambahkan satu row itu kesimpulan. Kesimpulannya ada nggak perbedaan? Jangan sampai gini. Sebenarnya seperti saya ya. Sebenarnya ada perbedaan, ada gap antara orang psikologi dan ada 3 malahan ya, orang psikologi, orang olahraga, dan orang seni. Kalau orang olahraga itu gerak itu harus dilatih gitu ya, jadi harus latihan. Kalau orang psikologi gerak itu harus dipikir. Kalau orang seni gerak itu harus dirasa gitu ya, ada 3 ya. Nah, tetapi pada kesimpulannya saya melihat bahwa ujung-ujungnya mah sama aja ya. Jadi gerak itu bisa digabungkan dari ketiga ilmu itu gitu. Nah, itu oleh karena itu tambahkan 1 kolom untuk kesimpulan. Baru nanti bisa menyimpulkan kebaruannya. Begitu ya. Nah, teman-teman, nanti kebaruannya jangan dibikin 1. Oh ya, bisa sih satu-satu ini ya. Kebaruannya jadi di judul artikel yang jadi kebaruan dari judul penelitian, kebaruan dari penulis artikel nggak bisa ya. Kebaruan dalam tahun nggak usah juga lah. Biasanya kebaruannya ini lebih kepada kebaruannya ini di merge aja ya, merge kalian merge. Kemudian dideskripsikan aja kebaruan dari artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4 itu kebaruannya apa. Gitu. Suatu kesimpulannya aja, kebaruannya apa. Nggak usah dibikin satu-satu gitu. Itu ya, teman-teman, apakah paham dengan tugasnya dan tentang kebaruan atau state of the art? Tadi saya nyambung-nyambung ya. Dari memberi penguatan, kebaruan, sampai memberi penguatan pada pertanyaan mahasiswa, dan kemudian nyambung lagi ke tugas ya, karena semua ini saling terkait gitu.
Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Apakah sudah paham sampai ke tugas akhirnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya, berarti kalian sudah paham semua. Kapan Bu dikumpulkan tugasnya? Nah, biasanya kan mahasiswa selalu bertanya demikian ya. Kapan tugasnya dikumpulkan? Saya cek dulu apakah minggu depan itu apa relevansi objek kajian. Sebenarnya relevansi objek kajian penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya ya. Nah, kamu sudah membahas juga state of the art penelitian artikel yang ke-1, kedua, ketiga itu sebenarnya keterkaitan apa namanya antar penelitian. Sebentar. Oke. Berarti gini saja. Pertemuan, kebetulan saya pertemuan minggu depan itu saya mau mendampingi mahasiswa saya PKL ke Subang ya. Jadi sepertinya saya tidak bisa masuk kelas. Anda presentasi, ini aja kirim presentasi yang ada penjelasannya itu. Ya, kalau di PPT itu kan ada tuh yang keluar suaranya ya, penjelasannya. Dan ada gambarnya juga. Nah, kemudian kirim ke G Drive yang sudah disiapkan oleh Basil. Kemudian tugasnya itu sekalian aja. Jadi yang tugas untuk pertemuan minggu depan itu nggak usah dikerjakan ya yang di LMS, tapi kerjakan yang set of the art aja. Gitu, karena penelitian sebelumnya itu adalah juga ada di sini sebenarnya tugasnya ada di state of the art. Jadi minggu depan itu ya, minggu depan asinkronus yang apa namanya yang mendapatkan tugas presentasi membuat PPT live gitu ya, PPT-nya live atau PPT-nya menggunakan video. Kemudian Anda upload ke G Drive untuk dipelajari teman-temannya. Namun minggu depan juga bisa karena tidak ada perkuliahan, jadi Anda bisa mengerjakan tugas untuk state of the art. Nah, dikumpulkannya lagi berarti kan tanggal 6 saya nggak bisa ya. Tanggal 20 state of the art-nya. Namun state of the art yang dikumpulkan tanggal 30 tanggal 20 itu kamu juga harus sudah mengumpulkan, bukan sudah sudah harus selesai ya, membuat draft karya tulis ilmiah. Berdasarkan state of the art tadi. Nah, jadi temuan state of the art, kebaruannya ini nih yang saya temukan. Maka itu yang akan dijadikan dasar untuk membuat karya tulis ilmiah. Sehingga di tanggal 20 kamu sudah dapat state of the art-nya, tugas state of the art-nya selesai, dan draft karya tulis ilmiahnya sudah selesai. Nanti akan saya buatkan, biasanya karya tulis ilmiah itu kayak makalah lah ya, pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup, ya yang sebatas itu saja. Apa namanya karya tulis ilmiahnya, jadi kemudian ditutup dengan kesimpulan daftar pustaka. Ya, penutup biasanya di kesimpulan sih tinggal daftar pustaka. Nanti kisi-kisi untuk karya tulis ilmiahnya akan saya berikan, misalnya dengan fontnya, kemudian spasinya, marginnya, kemudian sistematikanya apa saja yang ditulis itu ya silahkan. Nah, nanti akan saya akan saya lihat kalau ada yang senada gitu ya bisa dijadikan temuan baru yang satu ini ya, satu satu rumpun. Biasanya kalau satu rumpun itu kalau penelitian bisa jadi bareng gitu. Nah, itu saja teman-teman ya untuk minggu depan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Maaf, Prof. Izin Ya. bertanya. Ya. Izin bertanya terkait UTS yang belum itu bagaimana, Prof? Apakah sudah ada putusannya atau bagaimana?
Ya, nanti pada saat UTS saja Anda ini ya, ujian 2 kali. UTS, UAS. Pada saat UAS jadi ujian 2 kali. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Iya. Ada lagi? Prof, izin tanya, Prof. Ya. Ya, untuk karya tulis ilmiah itu kan dikerjakan secara kelompok ya, Prof? Kalau dulu ya karya tulis ilmiah dikerjakan kan tergantung dari ininya ya, state of the art-nya ya. State of the art-nya itu nanti saya lihat apakah ada yang satu rumpun. Satu rumpun itu misalnya ternyata beberapa orang itu tertarik pada isu tentang pendidikan pendidikan khusus misalnya, pendidikan anak kebutuhan khusus. Maka nanti akan saya kelompokkan si A, si B, si C-nya itu berdasarkan hasil temuan set of the art kalian. Gitu. Ya, paham ya. Jadi kan ini ada tugas membuat state of the art, ya kan? Nah, nanti state of the art itu kan dikumpulkan tanggal 20. Tapi ini tanggal 20 ya state of the art yang tugasnya. Nah, tetapi masing-masing mahasiswa juga sudah membuat draft sistematika karya tulis ilmiah, makalah lah ya. Ininya sih makalah lah. Membuat makalah. Nah, jika makalah itu saya lihat variabel-variabelnya ada yang sejalan dengan teman lainnya, maka saya akan mengelompokkan. Jadi yang akan mengelompokkan itu saya ketika Anda mempunyai temuan yang sama gitu. Ya, bukan hati yang sama atau teman yang sama atau teman dekat dan seterusnya, tetapi punya ide yang sama, punya masalah yang sama, maka itu akan dikelompokkan. Gitu. Jadi sangat tergantung dari tanggal 20 Anda mengumpulkan set of the art dan draft makalahnya. Ya. Berarti draftnya itu berarti misalkan kayak pendahuluan isi dan lainnya itu udah ini ya, Prof. Ya udah diisi semua ya, Prof. Jangan Ya diisi tapi nggak usah. Yang penting judul ya. Judul biasanya variabelnya saya bisa tahu tuh. Judulnya sudah jelas. Kemudian kan abstrak belum ya. Latar belakang pendahuluan aja dikit. Kalau yang ke bawah-bawahnya nantilah. Kayak metodologinya nanti ada kelompok. Tapi pendahuluannya aja yang penting. Jangan-jangan variabelnya sama, tetapi masalahnya itu beda ketika di pendahuluan gitu ya. Ada juga yang mahasiswa gini. Antar teman itu ternyata sama maksudnya, cuma ngomongnya aja yang suka beda-beda. Kalau di latar belakang masalah ya, ini ngomongnya ke arah utara, ini ngomongnya ke arah selatan, tapi sebenarnya intinya ngomongnya tentang motivasi belajar gitu loh. Ya, jadi nanti saya lihat di pendahuluannya aja lah yang agak clear ya, yang agak detail gitu. Yang lainnya nggak usah, masih bolong-bolong aja. Gitu ya, Basil. Baik, Prof. Oh ya, Prof. Saya izin mention lagi, Prof. Yang tadi tugas state of the art itu untuk kesimpulan berarti ditambahkan kolom ya, Prof. Tersendiri. Ya, ditambahkan kolom ya. Tapi ditambahkan kolom itu sebelum kebaruan. Setelah gap, tambahkan dulu kolom kesimpulan. Ya, kesimpulan setelah kesimpulan baru nanti ada kebaruan. Oh, oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, nah tapi kesimpulannya itu segini ini. Kan nggak semua bisa disimpulkan, masa tahun nanti disimpulkan ya. Kan gini tadi tugasnya sebentar. Mana sih tadi? Bentar ya. State of the art. Sebentar, karena tidak semua bisa disimpulkan. Kalau tahun kan enggak. Terus kalau metodologi bisa. Jadi kesimpulan dari 4 artikel itu kesimpulannya apa gitu ya. Nah, ini silakan judul bisa. Jadi kesimpulan dari judul itu sebenarnya mau membicarakan apa gitu. Kalau penulis artikel tidak bisa disimpulkan, tahun tidak bisa disimpulkan.
penerbit juga tidak bisa disimpulkan kecuali skopnya ya. Penerbit itu punya skop atau area apa, misalnya pendidikan atau penelitian, atau di antara 4 jurnal itu punya kesimpulan bahwa yang membahas tentang ini adalah jurnal-jurnal tentang pendidikan humaniora. Kan pendidikan juga macam-macam ya. Ada pendidikan seni, pendidikan humaniora, pendidikan hukum, dan seterusnya. Nah, ini bisa, tetapi bukan pada penerbit atau jurnal, tetapi pada skop. Atau di sini aja deh, skop malah di fokus ya. Penerbit nggak usah. Jadi ya, dicontreng-contrengin ya teman-teman ya, yang bisa disimpulkan. Judul penelitian, fokus, garis miring variabel, yang bisa disimpulkan. Kemudian hasil penelitian. Itu aja, bagian 3 itu aja, yang penting. Ya. Baik, Prof. Ada lagi? Jadi saya ulang ya, tugasnya Anda membuat matriks state of the art sesuai dengan yang ada di LMS, tetapi Anda tambahkan kesimpulan setelah gap yang diisi adalah pada artikelnya, ada 3 bagian ya, kemudian ada fokusnya, area ya, fokus area atau variabel, kemudian hasil penelitiannya atau temuannya. Itu kesimpulannya. Kemudian kalau kebaruannya, di-merge semuanya, kemudian Anda lihat apa kebaruan dari keempat artikel tersebut. Nah, sebenarnya kalau tugas yang di LMS-nya itu maunya yang menulis itu kebaruan dari artikel 1, kebaruan dari artikel 2, kebaruan dari artikel 3 gitu ya. Tetapi saya di-merge saja, kemudian kamu lihat kebaruan dari artikel 1, 2, 3, 4 itu kebaruannya apa. Gitu ya. Nah, itu dikumpulkan tanggal 20 bulan 5. Di tanggal 13, sorry, kok tanggal 20 sih? Maaf. Tanggal 13. Kalau tanggal 6 itu kan saya nggak ada. Tanggal 6 itu Anda perkuliahan dengan asinkronus. Mahasiswa yang presentasi mengunggah video presentasi ya. Nah, kemudian tanggal 13 itu sambil mengerjakan SOTA itu dikumpulkan. Bukan tanggal 20 ya, sorry ya. Tanggal 13 supaya saya koreksinya nggak keburu-buru karena awal Juni kayaknya kita sudah mulai ke UAS nih. Nah, tanggal 13 itu penugasan SOTA dikumpulkan sambil kalian membuat draft makalah yang isinya adalah judul dan pendahuluannya aja dulu supaya saya bisa membuat kelompok. Nah, karena kelompok ini tergantung dari judulnya dan pendahuluannya, kesamaannya. Kalau ternyata tidak ada yang kesamaan ya enggak ya. Nah, nanti saya lihatlah kemana arah mahasiswa ini banyak mengeluarkan ide ya atau isu-isu. Saya lihat. Tetapi kalau yang sudah tahun lalu biasanya memang sendiri-sendiri karena ternyata idenya nggak ada yang sama mahasiswa itu. Nah, tahun lalu saya selalu sendiri-sendiri ya, sudah 3 tahun ini selalu sendiri-sendiri, tugasnya individu dan bahkan dibuat satu buku oleh saya hasil karya kalian semua, makalah-makalah kalian. Itu saja teman-teman. Oh ya, Prof, izin bertanya. Berarti untuk yang tugas di LMS kan state of the art itu kan dikumpul di LMS. Berarti yang di draft ini, di draft KTI ini kumpulnya di drive ya, Prof? Ya, di drive aja. Nanti tugas akhir sekarang gini deh saya tawarkan, tapi kamu susah. Ini semester berapa sih? 4, Prof. Semester 4 ya. Sebenarnya sih saya pengennya sampai bukan ke karya. Ya nggak apa-apa lah, itu aja lah. Nanti kayak makalah aja. Makalah nanti bisa kok dibikin seperti artikel kalau kelompok. Ya sampai situ aja dulu ya.
Saya lihat dulu apakah nanti hasil hasil pencarian Anda tuh judul-judulnya apakah bisa berkolaborasi atau sendiri-sendiri, nanti saya cek. Gitu ya. Baik, Prof. Ya, ada lagi. Sorry, bukan tanggal 20, tanggal 13 ya. Tanggal 6-nya kan Anda kerja sendiri tuh. Tanggal 13-nya baru dikumpulkan, semua kemudian bisa saya ulas gitu di tanggal 13-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan teman-teman. Sampai ketemu minggu depannya lagi ya. Minggu depan silakan presentasi pakai video aja. Anda bikin. Submit ke G Drive yang sudah disiapkan Basil. G Drive-nya itu aja terus ya, jadi jangan berubah supaya nggak nyari-nyari lagi. Itu saja, sampai ketemu tanggal 13. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Prof. Terima kasih, Prof.